Pak Yakub dengan keluarganya lengkap. Ada Cifebe, ada Joseph, Sheryl, Krista, ada Butiur, ada Elsie, dan ada Bu Kiki. Jadi sekarang segini yang datang ke rumah tante, tapi online. Oke, kita akan mulai baca Alkitab. Minta tolong Butiur, boleh baca Alkitabnya dari Matius 1 ayat 18 sampai 21. Matius 1 ayat 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ya, thank you. Demikianlah firman Tuhan. Kita nyanyi satu kali lagi ya. Dunia Gemar dan Soraklah. Setelah itu kita dengarkan renungan Natal kita siang hari ini. Ya, Tante Syufan, tadi kan di Alkitab ditulis waktu sebelum Tuhan Yesus lahir, malaikat ada ketemu dengan Yusuf, yaitu suami Maria. Lalu dia bilang, malaikat itu bilang bahwa nanti anak yang kamu lahirkan kasih nama dia Yesus, karena arti nama Yesus adalah dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini penting sekali untuk kita tahu penjelasan Alkitab tentang arti nama Yesus. Kenapa Tuhan kita nggak dikasih nama misalnya Daud atau Abraham atau Musa, nama-nama yang apa namanya? Nama-nama yang hebat juga di dalam tradisi Israel. Tapi kata Yesus atau Yosua sebenarnya sama ya. Yesus, Yosua itu adalah artinya yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah keterangan yang ditaruh di Injil Matius yang perlu kita perhatikan. Nah, ini membuat kita memikirkan satu hal, karena seringkali kalau kita bilang kita diselamatkan itu diselamatkan dari sesuatu yang dari luar, misalnya diselamatkan dari si jahat, diselamatkan dari godaan setan, diselamatkan dari mara bahaya, diselamatkan dari hukuman, pokoknya sesuatu yang diselamatkan dari luar. Nah, ayat ini membuat kita mikir lagi bahwa ternyata yang perlu untuk kita ini diselamatkan adalah kita diselamatkan dari dosa kita sendiri. Karena di sini dikatakan Yesus itu akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, umat Tuhan atau orang Israel itu diselamatkan dari apa yang perlu? Yang perlu adalah diselamatkan dari dosa mereka. Karena yang membuat mereka zaman Israel dulu ya, dibuang ke Babel, membuat mereka
waktu zaman hakim-hakim itu diserang bangsa lain, itu bukan karena semata-mata serangan dari luar yang jahat, tetapi karena semua bentuk serangan atau hukuman atau sengsaraan itu adalah karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Jadi yang ada duluan adalah dosa mereka, baru ada akibatnya. Sehingga kita perlu tahu dosanya apa. Dosanya adalah ketika mereka di dalam zaman hakim-hakim disuruh setia sama Tuhan, mereka nggak setia sama Tuhan. Di dalam zaman raja-raja dikasih tahu kalau raja itu harus dekat Taurat, raja itu harus selalu mentaati firman. Rajanya malah nggak taat firman, nggak dekat Taurat, tapi malah ikut-ikutan penyembahan agama lain, menyembah berhala. Jadi waktu orang Israel katanya menyembah Tuhan, ternyata nggak cuma Tuhan aja, banyak cadangan Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi Tuhan sih mau, Allah Israel sih mau, betul, bait Allah tetap ada, tetapi ada cadangan, cadangan dewa yang lain. Dewanya apa? Ya, dewa bangsa-bangsa lain. Seperti dewa Baal, itu dewa hujan. Nanti kalau mau panennya berhasil, ya dia harus menyembah dewa Baal dong, supaya hujan terus. Lalu nanti kalau ada dewa kesuburan, supaya banyak anak, banyak rezeki, ada dewanya lagi. Jadi dosa mereka, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka ini berarti kita mesti jelas apa dosanya. Kita harus diselamatkan dari dosa apa. Orang Israel perlu diselamatkan dari dosa itu. Dosa hatinya nggak satu, hatinya cabang. Hatinya Tuhan mau, yang lain juga mau. Kalau makin banyak Tuhan kan makin lengkap kan, pikirannya gitu kali ya. Jadi nyembah Tuhan setuju, tapi nyembah yang lain juga bolehlah kalau keadaan mepet gitu kira-kira. Nah ini Tuhan nggak suka. Allah sejati nggak suka hati kita pecah. Separuh kasih Tuhan, separuh kasih yang lain. Nah ini dosa besar di hadapan Tuhan. Sehingga dosa ini yang mengakibatkan Tuhan kirim nabi, kirim peringatan, tapi nggak pernah didengar. Sehingga Tuhan udah sabar. Sabarnya itu ratusan tahun. Sampai akhirnya dari sejak selesai zaman Daud mati, Salomo, lalu kemudian Rehabeam, cucunya Daud mulai menyimpang. Nah, Tuhan udah kirim berpuluh-puluh nabi, tapi mereka cuek. Mereka tetap aja, yang penting kan saya masih kasih korban, saya masih ke bait Allah. Saya nyembah dewa yang lain kan tambahan, nggak apa-apa kok. Yang utama tetap Tuhan, yang lain itu nggak terlalu utama. Tapi Tuhan nggak mau, hati kita pecah. Separuh Tuhan, separuh yang lain. Sehingga Tuhan kasih tahu, kamu kalau umpama Tuhan itu suami, Israel itu istri, mana bisa hatinya dibagi dua. Istri sambil sayang suami, sambil sayang pria yang lain kan nggak mungkin. Ya, yang benar adalah semua satu hati ini bulat dikasih ke suaminya. Nah, kalau Allah itu diumpamakan suami, umat Tuhan diumpamakan istri, Israel diumpamakan istri, maka sebenarnya Israel udah salah besar. Maka ini dosa yang fatal. Sehingga dosa itu waktu di sini bilang Tuhan Yesus akan datang menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa sih? Jujur ya, banyak orang bilang menyelamatkan dari setan, dari gangguan, dari kemiskinan, dari penyakit, dari kesusahan. Sebenarnya itu nggak penting. Yang paling penting adalah kita diselamatkan dari dosa kita sendiri. Apa dosa orang Israel atau apa zaman sekarang ya, apa dosa kita orang Kristen? Ini hatinya pecah. Separuh kasih Tuhan, separuh kasih entah siapa aja yang lain gitu. Kalau separuh kasih Tuhan, ke gereja sih ke gereja, tapi separuh lagi ya masih bersandar sama kalau bisa dapat keuangan yang bagus, kalau bisa dapat apa gitu ya, kesehatan nanti suruh orang itu bilang, "Oh, minum ini, gini 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 gini, percaya situ, ke orang pintar, kemana masih ikut." Berarti hatinya separuh, pecah. Nah, ini dosa yang besar di hadapan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, pertama-tama dia selamatkan kita dari apa? Dari hati yang retak ini maunya Tuhan gabungin lagi jadi satu. Sehingga hati kita full untuk Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Karena orang berdosa hatinya pecah berkeping-keping, macam-macam isi hatinya. Wah, nggak tahu isinya apa aja. Berhala iya, dukun iya, orang pinter iya, nanti suruh sembayang ini iya, hitung-hitung hari apa iya, macam-macam kan ya. Semua orang tuh ada macam-macamnya. Nah, Tuhan nggak mau. Tuhan maunya umatnya tuh cuma punya satu hati untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan juga cuma punya satu hati buat umatnya. Tuhan tuh sayang banget sama umatnya, sehingga dia mengaruniakan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia.
Kalau dia demikian sayang, terus kita kasih Tuhan hati yang sepertiga, seperempat, sepersepuluh, itu kayaknya suatu hal yang pasti nggak tepat, nggak benar. Nah, maka waktu Natal ini ya kita ingat, Natal tuh yang lahir siapa ya? Yesus. Yesus itu apa sih yang dikerjakan? Satu, menebus umatnya dari dosa mereka. Dosa mereka berarti dosa kita. Menebus kita dari dosa kita sendiri. Karena musuh yang paling besar bukan dari luar. Dari luar itu gampang dikalahkan. Tapi kalau dari dalam musuhnya, kita suka nggak lihat. Kita bisa pikir-pikir sendiri lalu benar-benarin diri sendiri. Alasannya banyak, karena musuhnya dari dalam. Sehingga akhirnya kita, ah, ya nggak apa-apa lah, gini juga oke lah. Orang lain juga gitu kok. Yang lebih jelek dari kita juga banyak kok. Nah, kayak gitu. Jadi hati kita ini sangat bahaya. Musuh dalam hati ini sangat bahaya. Lebih bahaya daripada godaan di luar. Karena godaan di luar itu bisa dikalahkan kalau hatinya kuat. Nah sekarang, kalau hati kita nggak kuat, penuh dengan dosa dari dalam, itu yang membuat kita bahaya. Sehingga Tuhan Yesus pertama-tama mendatang ke dalam dunia itu dibilang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah ini yang perlu kita pikirkan sama-sama, kita renungkan, kita perlu mengucap syukur Tuhan, terima kasih ya, kalau datang ke dalam dunia ini Tuhan menebus saya dari dosa. Dosa itu apa? Dosa itu kan banyak ya. Kita bilang, "Oh, melanggar ini, melanggar itu." Ya, kalau kita nggak melanggar gimana? Tapi ada dosa yang di mana kita pasti ada dari dalam, yaitu apa? Kemungkinan besar hatinya nggak full dikasih Tuhan. Itu semua orang jatuh di dalam dosa itu. Kalau dosa mencuri, nggak semua orang jatuh dosa mencuri. Kalau dosa misalnya apa? Selingkuh, nggak semua orang dosanya selingkuh. Kalau dosanya membunuh, nggak semua orang dosanya membunuh. Tapi kalau hatinya pecah, kemungkinan besar semua orang bisa begitu. Kenapa? Ya karena sambil sama Tuhan, sambil sama yang lain. Sambil ada dewa lain, atau ada pegangan lain, atau simpenan lain, atau macam-macam. Jadi hatinya nggak full 100% untuk Tuhan. Dan itu semua kita bisa alami. Mau yang pendeta, mau yang hamba Tuhan, mau yang jemaat, sangat-sangat licin dosa itu bisa masuk. Karena bisa nggak full hatinya untuk Tuhan. Dan ini orang lain nggak tahu. Orang lain di luar kan taunya ya kita, oh sayang sama Tuhan ya, sungguh-sungguh. Tapi hanya kita yang tahu kok, dalam hati kita tuh, kita tahu ada berapa persen ini kayaknya nggak full ini, kayaknya nggak semua ini saya kasih Tuhan. Kayaknya saya masih 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 yang lain-lain. Nah itu kita sendiri tahu. Nah untuk itu kita perlu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena kalau nggak Tuhan Yesus nggak bisa. Karena hati yang pecah ini mesti diganti. Diganti sama hati yang baru. Hati yang baru waktu apa dapatnya? Waktu kita melihat Tuhan, lalu bilang, "Tuhan terima kasih, karena Tuhan mencintai saya." Di surat 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah kita hatinya kalau udah pecah, nyatunya gimana? Nggak bisa kita satuin sendiri. Yang bisa kita nggak bisa satuin sendiri. Mesti caranya gimana? Caranya adalah kita tahu Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu, baru nanti kita bisa mengasihi Tuhan dengan penuh. Karena Tuhan kasih kita juga dengan full hatinya untuk kita. Maka kita juga mau berikan hati kita yang full untuk Tuhan. Sehingga Natal ini mari kita sama-sama ya, nggak cuma Tante Syuven aja, kita semua tahu kok di dalam hati kita ini full nggak sih sama Tuhan. Dan untuk itu kita perlu diselamatkan. Untuk itu kita perlu Tuhan Yesus. Kenapa? Kita cuma bisa full hatinya kalau kita lihat ada yang full hatinya sama kita. Siapa yang full hatinya sama kita? Yang kasih 100%. Cuma Tuhan. Tuhan kasih 100%. Dengan cara niat dari sorga datang ke dunia menjadi manusia. Menjadi manusianya nggak tanggung-tanggung. Lahir di kandang binatang. Tempat yang paling susah. Menderita. Dan akhirnya menebus dosa kita. Itu 1000% kali ya, bukan 100% lagi. Udah seluruhnya diberikan. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus seperti itu, baru kita bisa punya hati yang 100% untuk Tuhan. Karena kalau enggak, kita cuman kayak jual beli sama Tuhan. Tuhan kasih apa buat saya, nanti saya taat deh. Kalau saya udah taat, mana dong Tuhan berkatnya? Nanti gitu, jadinya jual beli. Karena kita nggak lihat Tuhan, kita cuma lihat dia sebagai ya pemberi berkat. Tapi kalau kita lihat dia sebagai juru selamat, yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, kita akan tahu Tuhan itu full 100% datang ke dalam dunia. Serius jadi manusia, nggak setengah dewa,
setengah Allah, enggak, 100% jadi manusia, 100% Allah. Maka dia mengalami semua yang kita alami. Tuhan Yesus nggak pilih-pilih kan? Wih, nggak mau lah lahir di kandang domba. Aduh, kalau aku lahir ke dunia, oke lah, tapi di istana. Enggak loh. Dia lahir ke kandang domba, oke. Di keluarga miskin, oke. Besar jadi orang sengsara, oke. 30 tahun dicobai iblis, oke juga. Lalu dikhianati muridnya, oke juga. Disalib, oke juga. Kenapa? Karena dia full kasih cinta 100% untuk menebus manusia. Sehingga kalau kita merenungkan Tuhan Yesus seperti ini, baru kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah dapat 100% dari Tuhan. Saya mau belajar memberikan 100% untuk Tuhan. Karena hidup saya cuma sebentar, berapa puluh tahun paling. Cuman saya mau pakai kesempatan yang sebentar ini, Natal mengingatkan saya untuk kasih 100% untuk Tuhan yang sudah memberi terlebih dahulu 100% untuk saya. Dan biarlah ini boleh jadi satu firman yang menguatkan Tante Syufan, supaya di dalam hidup kita bisa kuat. Kenapa sih? Karena kita sudah dikasih modal 100% cintanya Tuhan buat kita, sehingga kita bisa memberikan 100% cinta kita buat Tuhan. Ini hidup yang paling menyenangkan. Ya kan? Kalau suami istri, suaminya sayang 100% sama istri, istrinya 50%, itu kan nggak bagus ya. Atau sebaliknya, istri 100%, suami 50%, nggak bagus. Tapi kalau suami cinta 100%, istri cinta 100%, ini keluarga yang paling bahagia. Nah, sama ya. Kita sama Tuhan juga gitu. Tuhan sayang kita 100%, kalau kita cuma 50%, itu hidup kita nggak bahagia. Tapi kalau kita dikasih 100% cinta Tuhan, kita mau 100% mencintai Tuhan, itu hidup paling bahagia di dalam dunia ini. Dan itu berkat yang Tuhan kasih lewat Tuhan Yesus. Karena lewat Tuhan Yesus baru bisa kita kasih 100% hati kita untuk Tuhan. Kalau sebelumnya nggak bisa, karena ada dosa yang selalu menggerogotin, selalu minta jatah dosa itu. Dosa itu selalu minta jatah, mana hatimu buat saya dong. Nah itu kita mesti minta tolong Tuhan. Tuhan, selamatkan saya dari dosa saya sendiri. Amin. Kiranya pesan Natal ini boleh kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan biarlah kita benar-benar merindukan mencintai Tuhan. Karena Natal ini Natal yang spesial, Natal di mana tidak ada gangguan, nggak ada gangguan kesibukan, sehingga kita bisa memikirkan hati kita 100% untuk Tuhan. Tante, kita nyanyi Malam Kudus ya, supaya kita mengerti bahwa kalau nggak ada Tuhan, hati kita ini gelap sekali. Tapi Tuhan itu datang ke dalam dunia, memberikan kita terang. Sehingga gelapnya hilang. Yang ada adalah terang. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang tadi, sambil kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Kita siapkan lilin ya, saudara-saudara.
Ya, Tante ada yang mau didoakan, di-sharingkan? Atau Tante inilah cerita cerita kasih Tuhan menyertai selama pengobatan. Halo, Tante? Ini kenapa? Kenapa ya? Saya ada tutup masuk ya, Karen. Nah, dah. Sip. Ini suara apa? Suara telepon masuk. Sudah pesan. Dah, kedengeran kok. Mau didoain apa? Aku sembuh aja. Tante mau didoain apa dan mau bersyukur apa? Cepat sembuh. Ayo, Ma. Ayo. Apa? Didoain apa? Di pokoknya kok nggak kelihatan di suara doang. Kok? Iya, mukanya mana kok? Kok mana mukanya, Cak? Oh, no. Doain Gimana, aja supaya pengobatannya lebih lancar. Lancar lah. Oh iya, kan udah selesai tuh. Udah. Masih lanjut, Bu. Oh, apa judulnya nanti? Masih itu suntik Herceptin kan? Oh, iya. Yang suntik ya. Ya. Tante mau bersyukur apa dulu sebelum doain? Bersyukur berjalan dengan baik, lancar, udah tinggal suntik sembuh. Iya. Bersyukur ada semangat ya di Tante Mah ya. Semangat banget. Dikasih kekuatan, bisa tahan. Kenapa Tante nggak kedengeran? Tinggal 6 kali pengobatan suntiknya. Kasih kekuatan. Koko mau didoain apa, Koko? Buat mama aja, Bu. Buat mama aja. Oke. Itu yang lebih penting. Ya. Oke ya, kita doa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan menyertai pengobatan dari Tante Syuven. Kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kekuatan tubuh yang baik sehingga bisa melewati semua proses kemo, radiasi dan lain-lain dan bisa hasilnya bersih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pengobatan lanjutan, untuk suntik yang masih ada 6 kali lagi. Kiranya Tuhan juga menyertai semua obat-obatan yang diminum juga. Kami juga berdoa untuk keluarga Tante Syuven, untuk anak-anak, untuk mantu, untuk usaha mereka, supaya mereka mengetahui bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Dan segala sesuatu itu karena Tuhan mencintai keluarga mereka. Dan biarlah Tante Syuven, anak-anak, dan mantu, dan keluarga boleh belajar terus, makin hari makin menyadari cinta Tuhan yang besar, sehingga bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu adalah kebahagiaan keluarga terbesar yang bisa kami miliki Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mau datang ke dalam dunia, menyelamatkan kami dari dosa kami. Karena kami tahu bahwa hati kami adalah hati yang penuh dengan keinginan macam-macam. Tapi biarlah kami mempunyai hati yang bulat, yang dikuduskan untuk Tuhan. Sehingga ketika kami bekerja, ketika kami mencari uang, ketika kami berusaha, ketika kami berkeluarga, kami tahu kami lakukan itu untuk memberikan 100% hati kami untuk Tuhan. Sehingga semua kami bisa jalankan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ada apa lagi Tante yang mau diceritain? Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama.
Saudara-saudara kalau mau bilang selamat Natal boleh loh ke Tante Syufa. Loh, kok hilang? Nggak berhenti. Nah, Bilang semua. Gitu. nah, udah. Ya, Bu Silakan. Syufa, Bu Syufa. Ibu King. Ya, selamat Natal dan juga kita cepat sembuh, diberi lalu apa kiranya dari keluarga Karen dan Bos dan juga yang lain ya. Ya, kita sangat senang bisa ketemu di sini. Itu di Karen itu ke mute. Nah, baru kedengeran Ya. suara Mama. Bentar. Silakan yang lain sebelum kita foto. Yuk. Hai Syufa, selamat Natal ya. Semoga Ya. pengobatannya lancar Iya, dan makasih. mengalami cita kasih Tuhan di dalam hidupnya. Selamat Natal Makasih. juga untuk keluarga, untuk Pak Selamat Yohan, Natal. Karen. Wah, Bapak ngomong. Selamat Natal, Bu. Siapa? Bu Febet. Selamat Natal, makasih. Ya, selamat Natal Tante. Sehat Ya, terus ya Tante ya. Dikasih kekuatan terus ya. Masih ada lanjutan pengobatan. Semoga lancar semuanya. Iya, Buat Karen, makasih. buat ya, buat Karen, Koyos, Koyohan ya. Iya. Ibu Febet, selamat Natal ya. Ya, makasih Tante. Iya. Selamat Natal, Tante. Ya, Ibu Tiur. Iya, Benar Natal, Tiur. Ya. Makasih. iya, seneng ya, Tante, semangat. Ya, makasih. Kita Iya, foto dulu yuk. Pak Yakub Ya. boleh itu nggak, Pak? Ya. Yang foto siapa ya? Iya, saya berhitung aja nanti dibantu Joseph screenshot mungkin ya. Ada yang Oke. ngeklik ya? Ya. Oke. Joseph bersiap ya, screenshot Yo, ya. Nah, ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Senyum. Sekali lagi, Jos. 3, 2, 1. Masih mau screenshot, Joseph? Atau udah cukup? Sudah. Oke. Koyos ada di mana sih? Koyos terang banget. Kok kamu nggak dinyalain ya mukanya? Lagi di mobil. Oh, lagi di mobil. Oke. Selamat Natal ya. Alexa nih, selamat Natal, Mak. Pak ya. Selamat Natal, Alexa. Selamat Natal, Yohan. Semoga Ya. Baik semua. Selamat Natal, Mak Syufen. Ya. Ayo. Ya, thank you. Sehat-sehat ya, Tante. Ya, thank you. Ya. Nah, Nah, Alexa. Ada Alexa. Dah. Ya. Alexa cantik. Dadah. Dadah. Bu Kingking, makasih. Bu Ya. Kingking, terima kasih. Selamat Natal. Ya, selamat Natal. Sama-sama. Dadah. Saya pamit ya. Ya, Pak. Ya, Ya. dadah. Dadah. Pamit. Bu Dewi, terima kasih. Selamat Natal. Sama-sama, Tante. Ya. Terima kasih, Bu Dewi. Ya. Ya. Anak-anak si siapa namanya? Joseph. Bilang, Selamat ayo. Natal, makasih. Joseph Krista. Krista, ya. Joseph. Selamat Natal, Mak Syufen. Nah, Eril. Selamat Natal. Selamat Natal. Ya, Ya. Ini yang kecil udah gede lagi. Iya, ini yang bungsu ya. Iya, dulu masih kecil, sekarang udah tinggi. Iya, Krista. iya. Iya, selamat Natal semua ya. Nah, selamat Natal ya. Nah, ya. dah. Dah.